Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next ke materi berikutnya, ya, adik-adikku, siswa-siswi MPLS, ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, siswa-siswi baru. Untuk materi yang kedua yaitu kaitan dengan kesehatan reproduksi, ya. Eh, ini kaitan dengan karena SMA ini masuk dalam remaja pertengahan, ya. Ada remaja awal, remaja pertengahan, atau remaja akhir. Nah, kalau mungkin eh, SMA atau yang mau masuk SMA itu masuknya ke dalam remaja pertengahan, yaitu sekitar umur 15 sampai dengan 16 tahun. Kalau remaja awal itu sekitar 10 sampai dengan 14 tahun. Atau remaja akhir 17 sampai dengan 19 tahun. Nah, lalu yang berikutnya adalah remaja ini kita bahas berarti tentang remaja pertengahan, ya, sosialnya. Ya, di antaranya adalah biasanya remaja ini mampu berkompromi, ya, kalau di masa pertengahan ini tenang dan lebih sabar, lebih toleran dengan teman-temannya untuk menerima pendapat dari orang lain. Kemudian yang berikutnya belajar berpikir independen dan menolak campur tangan orang lain, masuk termasuk orang tuanya. Lalu maaf ini ada telepon masuk. Remaja awal ini bereksperimen untuk mendapatkan citra diri baik positif maupun negatif. Tidak terfokus pada diri sendiri, kemudian mudah bersosialisasi dan tidak lagi pemalu. Kemudian bisa membangun nilai, norma, dan moralitas. Nah, kadang-kadang di masa remaja ini adalah pencarian identitas diri. Nah, ini kadang-kadang ada yang positif dan ada yang negatif dan pencarian identitas diri ini, ya, di mana remaja ini ingin tahu kedudukan dan perannya di dalam lingkungan itu. Lalu kemauan yang tidak dapat dikompromikan sehingga mungkin berlawanan dengan kemauan orang lain, dan perilaku remaja yang cenderung melepaskan diri dari ikatan orang tuanya. Nah, ini perlu diperhatikan di masa remaja pertengahan ini, ya. Lalu tingkat emosi, ya, emosinya kadang-kadang di masa remaja ini adalah reaksi yang sesaat, yang biasanya muncul dalam bentuk perilaku, ya. Nah, ini ada juga perasaan, ya. Perasaan adalah sesuatu yang sifatnya lebih menetap, ya. Nah, permasalahan-permasalahan remaja ini, ya, adik-adikku, banyak juga ada sumber-sumber permasalahan di dalam masa remaja di pertengahan ini. Bisa karena remajanya itu sendiri, ya, karena emosinya pribadi, ya. Kemudian ada perubahan pribadi, ya. Kemudian kesehatan juga ini sangat mempengaruhi permasalahan remaja. Lalu kadang-kadang kebutuhan keuangan. Ini ada beberapa remaja yang mohon maaf gitu, ya, ada yang apalagi di zaman era digital ini, ya, kebutuhan uangnya yang sangat meningkat, ya. Remaja pengen beli Android, pengen beli laptop dan sebagainya, gitu, ya. Akhirnya kebutuhan keuangan sangat meningkat. Nah, ini mohon maaf banyak yang lari ke hal-hal yang negatif. Tentunya adik-adik ini mungkin ya, mudah-mudahan tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Kemudian masa remaja ini ada perilaku seks, ya, perilaku seks juga ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ini mudah-mudahan bisa untuk mengontrol dirinya sendiri. Kemudian di masa remaja mungkin tahapan untuk persiapan keluarga, karena sebentar lagi akan tahapan-tahapan keluarga, apalagi perempuan, ya. Perempuan kadang-kadang di umur 19, 20 itu sudah menikah. Ini masa pertengahan ini sebentar lagi kan untuk menuju ke pranikah.
Kemudian pemilihan pekerjaan dan kesempatan untuk belajar. Nah, ini dipengaruhi juga permasalahan-permasalahan remaja ya. Apa namanya? Kadang-kadang mereka sudah berpikir ya, nih mau kemana saya kuliahnya, sekolahnya kelanjutannya kemana dari SMA ini, atau saya tidak kuliah, misalkan hanya cukup dengan habis dari SMA saya mau kerja saja gitu. Kalau zaman sekarang agak sulit ya, agak sulit untuk lulusan SMA untuk bekerja. Kalaupun dapat bekerja mungkin sekarang lulusan SMA itu ya paling di bawah apa ya, maaf ya, mungkin agak susah lah untuk SMA gitu ya untuk bekerja. Kemudian agama dan akhlak. Ya, agama dan akhlak juga ini sangat menentukan permasalahan remaja karena agama ini adalah fondasi atau akhlak juga fondasi untuk apa namanya, cenderung remaja itu untuk berbuat hal-hal yang lebih baik ya seperti itu. Kemudian akibat dari permasalahan-permasalahan itu ya, ya kalau diatasi dengan baik masalah itu insya Allah akan baik pula. Tapi kalau masalah ini akan kita tidak teratasi dengan baik, maka terjadi akan suatu konflik, ya konflik. Nah ini konflik ini akan terjadi reaksi menarik diri atau melarikan diri dari hal-hal yang negatif. Nah ini kita dikhawatirkan remaja ini masalah tidak bisa diselesaikan dengan diri sendiri dan keluarga, akhirnya terjadi suatu konflik dan apa namanya, terjun ke hal-hal yang negatif ya, bisa narkoba ya, ke lingkungan yang tidak baik, stres, depresi dan sebagainya. Nah ini dikhawatirkan remaja ini apa namanya, rentan seperti itu ya. Lalu ada juga banyak-banyak pertanyaan ya kaitan dengan remaja ini, mohon maaf agak sedikit vulgar, dan ini tidak vulgar juga sebenarnya, ini adalah edukasi saja ya kaitan dengan pertanyaan-pertanyaan remaja ya. Maaf ya, ini ada sedikit mungkin agak-agak yang lebih menjurus ke seksual ya. Jadi pertanyaan remaja ini sering sekali saya mengadakan penyuluhan di sekolah atau di lingkungan remaja ya, ini banyak yang bertanya. Pertama mungkin bagaimana kita bisa tahu kalau perempuan itu sudah tidak perawan. Nah ini lucu ya, gitu ya. Jadi ada yang bertanya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya ini nanti aja jawabannya atau sekarang ya. Ya kita bisa menilai ya kalau orang itu bisa apakah perawan atau tidak. Ya mungkin bisa dilihat dari postur tubuhnya, fisiknya, ya mungkin dari pinggulnya atau dan sebagainya gitu ya. Atau mungkin dari, mohon maaf, dari payudaranya mungkin sudah berbeda juga ya, gitu ya. Atau misalkan dengan pemeriksaan dalam ya, misalkan himen dan sebagainya. Kalau itu tentunya harus diperiksa oleh medis di rumah sakit. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kaitan dengan remaja, mengapa ada perempuan yang menstruasinya tidak teratur? Nah ini banyak juga nih mungkin perempuan yang bertanya seperti ini ya, gitu. Nah ini perempuan ini ada yang teratur ya, ada yang tidak. Nah, ini berdasarkan ada siklusnya gitu ya, siklus headnya gitu ya. Mungkin yang tidak teratur ini karena faktor stres, karena faktor yang apa namanya, punya riwayat penyakit disminor ya, sakit setiap head itu biasanya menstruasinya tidak teratur gitu ya, seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa bila sedang menstruasi kepala sering terasa pusing, perut agak mual dan terasa sakit? Iya, ya. Jadi karena di menstruasi itu apa namanya, orang tersebut ada peningkatan ya, gitu ya, emosi dan sebagainya, atau karena ada banyak keluar darah ya, head itu, akhirnya timbullah apa, kunang-kunang atau pusing dan sebagainya. Ya ini pengaruh juga ke hormon stres ya kalau orang itu lagi menstruasi gitu ya. Nah, kalau udah stres, peningkatan asam lambung dan terjadi mual-mual. Nah kemudian pertanyaan berikutnya, aduh lucu banget ini Maya. Apakah dengan apa namanya ya,
onani dapat menimbulkan kemandulan atau cacat pada keturunannya. Nah, ini aduh pertanyaannya yang mohon maaf ini agak-agak apa namanya, agak terlalu eh ya mohon maaf ya gitu. Nah, sebenarnya dengan apa namanya tidak apa namanya seperti online ini tidak menimbulkan untuk kemandulan dan kecacatan, tapi tidak baik juga ya karena dengan kebiasaan seperti ini atau karena faktor apa namanya stres dan sebagainya, ini tidak baik di agama juga tidak menganjurkan untuk atau tidak boleh ya haram. Tuh. Lalu apakah dengan mengapa pada usia remaja dorongan seks meningkat dan bagaimana mengurangi gairah seks yang meningkat? Nah, itu tadi ya karena remaja ini tadi ya apa namanya semangatnya masih tinggi, fisiknya masih bagus gitu ya. Tentunya untuk dorongan seksnya meningkat sekali gitu ya. Nah, bagaimana caranya mengatasinya? Satu tadi itu fondasi akhlak dan agama. Kemudian yang berikutnya adalah kita hobinya apa? Misalnya hobinya olahraga atau apa namanya hal-hal yang positif gitu ya. Ya itu cara untuk mengendalikan seperti itu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, apakah IMS dapat dicegah dengan mencuci alat kelamin atau dengan minum antibiotik? Alhamdulillah ya, gitu ya IMS ini penyakit menular seks ya tidak bisa dengan mencuci alat kelamin ya atau antibiotik mungkin hanya sementara sifatnya ya, tapi untuk benar-benar mengobati apa namanya apalagi kalau sudah sifilis atau misalkan sudah HIV ya sudah AIDS ya itu untuk pengobatannya agak sulit sekali atau sampai dengan sekarang tidak ada belum ada ya karena ini yang istilahnya adalah sistem imun kita. Kemudian saya sedikit mungkin akan membahas tentang kesehatan reproduksi ya baik adik-adikku. Jadi apa sih yang disebut dengan reproduksi? Ya reproduksi adalah keadaan sehat yang menyeluruh meliputi aspek fisik, mental, sosial dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau gangguan di segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi maupun proses itu sendiri. Nah, kaitan dengan sistem reproduksi berarti kalau perempuan itu kaitan dengan hormon estrogen dan progesteron ya pada perempuan. Efek dari hormon estrogen ini salah satunya adalah menyebabkan sifat kewanitaan setelah remaja, kemudian merangsang pertumbuhan saluran telur, ya, rongga rahim dan vagina. Kemudian membuat dinding rahim menebal dan produksi cairan vagina yang bertambah. Ini kaitan dengan hormon estrogen. Kemudian mengakibatkan tertimbunnya lemak di daerah panggul. Beda ya, laki-laki dengan perempuan. Karena perempuan ada hormon estrogen, itu bentuk panggulnya beda. Kemudian memperlambat pertumbuhan tubuh. Sedangkan untuk hormon progesteron pada remaja putri adalah kulit dan rambut mulai agak berminyak ya. Kalau dia mulai masuk ke dalam remaja itu ada kulit-kulitnya kayak berlemak, kayak ada minyaknya gitu ya. Kemudian keringat bertambah banyak, lengan dan tungkai kaki bertambah panjang ya karena hormon progesteron. Kemudian tulang wajah mulai memanjang dan membesar. Panggul bertambah atau berkembang lebih besar, vagina mengeluarkan cairan. Ya seperti itu karena faktor dari hormon progesteron. Folikel dinding indung telur mulai membesar ditandai dengan adanya tadi itu menstruasi. Ya. Nah, apa sih yang disebut dengan head atau menstruasi? Adalah proses peluruhan lapisan dalam endometrium. Ya. Jadi endometrium itu ya ada peluruhan di dinding itu ya yang rahim yang banyak mengandung pembuluh darah dari uterus melalui vagina. Nah, menstruasi ini pada remaja putri ya biasanya kita orang kesehatan memberikan penyembuhan atau memberikan vitamin zat besi ya pencegahannya atau tablet penambah darah istilah di masyarakat awam. Kemudian kaitan dengan menstruasi ini adalah
Kenapa sih bisa terjadi menstruasi? Yaitu adanya hormon prostaglandin, ya. Kemudian rahim berkontraksi eh, selama menstruasi itu. Biasanya menstruasi normal itu siklusnya antara 1 sampai dengan 5 atau dengan 1 minggu, ya. Kemudian ada juga nih apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang kenapa sih kok headnya sering sakit ya, atau istilahnya dengan disminor. Disminor. Nah, ini cara penanganannya mungkin apa namanya seperti biasa, ya, biasakan hidup hidup sehat, ya, olahraga tentunya, ya. Kalau misalkan sakit banget, ya, kalau misalkan tidak tahu minum obat, sementara kita kasih kompres air hangat, ya, di perut, ya. Kemudian apabila tidak berkurang maka dapat dipakai obat-obatan. Misalkan tentunya kalau obat-obatan jangan beli sendiri, ya, harus harus berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Nah, kaitan dengan pertanyaan di atas tadi, ya, adik-adikku, kaitan dengan keperawanan. Keperawanan ini artinya eh, arti perawan adalah belum pernah melakukan hubungan seks. Ya. Jadi tolong nih, terutama yang perempuan, jaga, ya, jaga jangan sampai keperawanan itu diberikan dengan orang lain dengan apa namanya tanpa ikatan atau hidup pergaulan bebas. Ya, jangan, ya. Kemudian kaitan dengan perawanan adalah kaitan dengan himen atau selaput darah, ya. Yang mungkin ini terdapat di mulut vagina. Selaput ini yang tipis dan mudah mudah untuk robek. Biasanya kalau adanya penetrasi atau adanya masuknya benda tajam atau benda tubuh, ya, ke vagina itu biasanya ditandai dengan adanya pendarahan. Kemudian sobek selaput darah ini disebabkan tidak mesti dengan apa namanya, tidak mesti dengan melakukan hubungan intim saja, ya. Selaput darah robek bisa terjadi karena kecelakaan atau masturbasi atau yang lainnya, ya, termasuk dengan mungkin karena uh, apa namanya hubungan seksual. Nah, hormon hormon pada laki-laki ini namanya hormon testosteron, ya, beda dengan perempuan. Ini testosteron ini adanya di dalam testis dan kelenjar anak supraneral, ya, menyebabkan perubahan fisik pada remaja laki-laki. Tanda-tandanya kalau hormon testosteron ini laki-laki adalah tubuh bertambah berat dan tinggi, pundak dan dada bertambah besar, kemudian keringat bertambah banyak, kulit dan rambut berminyak, kemudian tulang wajah memanjang dan besar, tumbuh jakun, ya, kalau laki-laki itu ada jakunnya di sini, ya. Kemudian suara menjadi agak besar suaranya, ya, dan penis dan buah jakar membesar diikuti dengan kadang-kadang kalau laki-laki, ya, ya, suka apa namanya, ya, kalau masuk ke dalam remaja itu sering kadang mimpi, ya, mimpi basah lah gitu, ya, istilahnya, ya. Kemudian mekanisme fungsi khusus organ produksi laki-laki ini adalah ditandai dengan adanya ereksi, ya, ada ereksi itu perangsangan atau pengerasan pembesaran penis karena pembuluh darah penis dipenuhi dengan darah, gitu, ya. Kemudian adanya ejakulasi, kemudian cairan sperma melalui saluran kemih karena rangsangan atau tanpa rangsangan. Kemudian tadi itu, ya, kadang juga mimpi basah atau keluarnya sperma saat tidur. Nah, ini ada juga yang mohon maaf, ya, onani, ya, tidak boleh, ya, melakukan onani karena itu akan mempengaruhi apa namanya tingkat stres nantinya, ya, seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan juga bagaimana terjadinya konsepsi dan kehamilan. Konsepsi, ya, konsepsi. Bahasanya konsepsi. Mungkin di pelajaran biologi nanti adik-adikku akan mengenal apa itu dengan istilah konsepsi. Konsepsi adalah peristiwa terjadinya pembuahan, ya, pembuahan atau masuknya spermatozoa ke dalam sel telur. Jadi adanya pertemuan
antara sel laki-laki dan sel telur perempuan. Terjadinya ampula di tuba falopi, kemudian dari hasil konsepsi ini akan terjadinya zigot ya, dan membelah di uterus ya, di embrio, kemudian berkembang di dalam rahim sampai akhirnya terjadinya kehamilan. Nah, kemudian kehamilan ini terjadi karena akibat hubungan seksual antara perempuan dengan laki-laki di usia subur ya, atau bisa aja tidak hubungan tapi dengan rekayasa teknologi seperti itu ya, bayi tabung dan sebagainya, mungkin seperti itu. Kemudian pada masa subur perempuan ini sel telur telah matang dan potensial untuk dibuahi. Itu terjadinya kehamilan ya. Lalu tanda-tanda kehamilan ya, eh, dugaan hamil ini bisa head ya, biasanya head, tapi ini tidak head. Nah ini awas, hati-hati ya, berarti perlu curiga nih gitu ya. Misalkan biasanya tanggal segini sudah head, tanggal 5 udah head, tapi ini kok ini tidak head gitu ya. Kemudian buah dada atau payudara membesar ya, kemudian daerah sekitar apa namanya, di sekitar payudara itu agak gelap putihnya, kemudian perut mulai membesar karena ada janin itu. Kemudian diperiksakan ya, itu berarti di USG atau didengarkan bunyi janin itu terdengar. Kemudian kesehatan reproduksi yang bertanggung jawab, tentunya ya kalau apa namanya, reproduksi bertanggung jawab itu artinya yang legal ya, yang memenuhi syarat umurnya ya, karena dengan pernikahan yang apa namanya, yang sesuai dengan aturan dan pernikahan yang resmi, yaitu artinya nyaman atau bertanggung jawab. Ini dipengaruhi oleh fisik, jiwa, dan sosial ekonomi ya. Nah, syarat fungsi reproduksi sehat adalah tidak ada kelainan anatomis atau fisiologis, kondisi sehat, jiwa baik ya, kemudian kehamilan yang aman, tentunya aman, berbeda dengan apa namanya, kehamilan yang tidak diinginkan atau kehamilan yang apa ya, kalau istilah di sekarang ini mungkin kehamilan karena kecelakaan ya, ini tentunya ini kehamilan yang tidak diinginkan ya. Ya kalau kaitan dengan persiapan nikah itu sudah diatur ya di undang-undang perkawinan, juga sudah ada bahwa apa namanya, seorang pria dan seorang wanita itu untuk suatu rumah tangga yang baik dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, bagaimana peran tenaga kesehatan dalam persiapan untuk pranikah? Seharusnya ya ini dilibatkan juga ya. Nah, harusnya sebelum dinikahkan itu harusnya mah seperti di kota-kota lain ya, bahwa si perempuan maupun laki-lakinya ini harus melampirkan juga surat keterangan sehat dari puskesmas atau dari rumah sakit terdekat bahwa orang ini sehat gitu ya. Kasihan juga nanti kalau misalkan apa namanya, si calon istri atau calon suami yang punya penyakit keturunan gitu ya, kasihan juga nanti misalkan hemofilia atau penyakit yang lainnya yang keturunannya dinikahkan nanti kasihan gitu anaknya juga gitu. Harusnya berkonsultasikan ke tenaga kesehatan ya gitu, untuk bagaimana persiapan-persiapan untuk pranikah, nikah, dan nanti untuk bagaimana kalau misalkan hamil gitu ya, harus disiapkan dari sebelumnya. Nah, tadi mungkin pernikahan yang apa namanya, yang aman dan yang apa namanya, nikah yang sehat ya. Nah, bagaimana dengan yang pernikahan yang tidak sehat, pernikahan yang tidak aman? Nah, ini mungkin banyak juga ya di teman-teman kita yang kasihan juga gitu ya. Mungkin karena terjerumus dengan hal-hal yang negatif, ya ini akibatnya apa namanya ya, pernikahan yang tidak diinginkan atau kehamilan yang tidak diinginkan akibat karena hubungan seks yang dilakukan sebelum menikah ya. Ini bisa karena satu, kehilangan keperawanan atau keperjakaan, atau yang berikutnya mungkin
bisa kemungkinan karena eh, hubungan seks yang tidak aman ya, itu tertular dengan infeksi menular seks gitu ya. Kemudian kehamilan yang tidak diinginkan ya, ini memicu terjadinya pengguguran kandungan atau disebut dengan aborsi. Ini nggak boleh ya. Aborsi tidak aman, berisiko tinggi, sehingga akan menyebabkan kerusakan rahim ya, kemudian infeksi rahim, kemudian bisa infertil ya. Kalau dengan aborsi infertil itu nanti tidak akan bisa hamil lagi gitu, infertil itu. Atau yang lebih gawat lagi, pas pengukuran itu banyak juga yang meninggal karena menggunakan janin, itu pendarahan yang sangat banyak karena ini dipaksakan untuk keluar, akhirnya terjadilah pendarahan gitu ya. Ini banyak juga yang meninggal karena aborsi pendarahan. Atau nantinya terjadi suatu komplikasi ya, komplikasi karena itu dipaksakan dan terjadinya infeksi di rahim, akhirnya terjadi komplikasi suatu penyakit di rahim itu, atau nanti berikutnya bisa kanker rahim dan sebagainya. Nah, ini akan mengakibatkan kematian pada ibu itu. Nah, penyimpangan perilaku seksual ya, ini banyak juga ya. Alhamdulillah ya, mungkin kalau laki-laki itu homoseks atau perempuannya gay atau lesbian ya. Nah, ini atau pedofil ya. Ini terutama ke dalam agama dan akhlak kita harus benar-benar kita jaga ya, dan mungkin untuk memilih-milih teman itu harus benar-benar yang selektif gitu ya. Kemudian berikutnya adalah mungkin kaitan dengan kesehatan reproduksi remaja ini tidak panjang lebar juga ya. Kita dilanjutkan dengan kapan-kapan saja ya. Terima kasih atas waktunya.